Romy Syahrial, putra dari Raja Dangdut Rhoma Irama, mendapat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus korupsi Kota Banjar, Jawa Barat. Seusai memenuhi panggilan KPK, anak Raja Dangdut Rhoma Irama tersebut mengaku tidak pernah bermain proyek di Kota Banjar, Jawa Barat. Kasus korupsi Kota Banjar yang sedang ditangani KPK kembali mencuat ke permukaan setelah menyeret nama putra dari Raja Dangdut Rhoma Irama bernama Romy Syahrial. Putra Rhoma Irama itu sebelumnya dikabarkan 2 kali mangkir dari panggilan KPK. Hari Senin minggu kemarin, Romy hadir didampingi pengacaranya Alamsyah untuk mengklarifikasi panggilan KPK yang diterimanya. Alamsyah, pengacara Romy, menjelaskan kliennya tidak mengetahui ada panggilan dari KPK karena surat panggilannya dikirim ke Soneta Studio, bukan ke rumah Romy. Pengacara anak Rhoma Irama itu pun menjelaskan kliennya dipanggil terkait kasus korupsi proyek Kota Banjar yang melibatkan 2 tersangka, yakni Herman Sutrisno, mantan wali Kota Banjar, dan Rahmat Wardi, pengusaha kontraktor atas kasus gratifikasi. Jogi udah ngajar berjoki, tidak pernah ngurus proyek-proyek. Saya pikir ini ada kekeliruan, error in persona. Namanya sama, cuman di dalam berita itu, di dalam surat panggilan itu Romy M-nya 1, sedangkan Romy yang anak Roma ini M-nya double 2, Romy, I-nya Y. Ini mungkin hanya karena namanya sama jadi keliru orang, makanya anak Roma aslinya datang begitu, namanya Romy Syahrial yang dipanggil kan 20 untuk menghadap tanggal 1 Desember 2020. Nah, panggilan ini Romy Syahrial dialamatkan ke Soneta Record. Soneta Record ini adalah pemiliknya Raja Dangdut Rhoma Irama. Nah, kemudian nama-nama yang dikatakan tersangka di sini siapa namanya? Nah, Dr. Herman Sutrisno, mantan wali kota Jember, Banjar, dan Rahmat Wardi, swastanya. Ini tak ada yang tahu. Jadi untuk lebih jelasnya, kamu boleh tanya dia. Dalam kesempatan itu, Romy mengaku tidak mengenal 2 tersangka yang tertulis dalam surat panggilan kepadanya. Ia mengaku tidak pernah bermain proyek pembangunan infrastruktur di Kota Banjar dan pekerjaannya hanya melatih kuda peliharaan. Ia menduga ada kekeliruan dari penyidik KPK, mengingat ejaan namanya juga tidak tertulis dengan benar dalam surat panggilan. Dikirim link segala macam, kalau dilihat nama ya nama saya Romy Syahrial gitu kan. Nah, cuma 1. Tapi abang nggak tahu soal kasus Banjar. Saya nggak main proyek-proyekan. Nah, kalau mau belajar kuda ke saya. Jadi bukan main proyek saya jatuhnya. Tapi kenal sama salah satu tersangka ya? Nggak ada yang kenal. Sampai saya bilang dengan Pak Alam, ini nama-nama ini saya nggak kenal. Dan saya sampai saat ini belum pernah ke Banjar. Nama yang dikirimkan dari KPK benar nama abang? Ya kalau namanya sih Romy Syahrial sebutannya benar, tapi ejaannya salah. Karena M-nya cuma 1. Soneta Record. Ke kantor, bukan ke alamat saya. Selain anak Rhoma Irama, sebelumnya wali kota Banjar Alde Uwu Sukaesih yang merupakan istri dari tersangka Herman Sutrisno juga beberapa kali dipanggil lembaga anti rasuah ini. Mantan wali kota Banjar sekaligus anggota DPRD Jawa Barat fraksi Golkar, Herman Sutrisno bersama para pejabat dinas PUPR Kota Banjar, pengusaha kontraktor, mantan anggota DPRD turut diperiksa penyidik KPK terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur tahun 2012 hingga tahun 2017. Dari pemanggilan saksi Romy Syahrial, anak Rhoma Irama ini, Herman Sutrisno dan Rahmat Wardi sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri membenarkan bahwa penyidik KPK telah memanggil Romy Syahrial sebagai saksi dalam kasus korupsi Kota Banjar. Terkait klarifikasi dari Romy Syahrial, Ali Fikri menjelaskan pihak penyidik KPK akan kembali memanggil Romy sebagai saksi dalam kasus korupsi Kota Banjar, Jawa Barat.
Terkait dengan panggilan saksi atas nama Romy Syahrial di dalam penyidikan dugaan korupsi di Kota Banjar, Jawa Barat, kami tentu akan memanggil kembali terhadap yang bersangkutan sebagai saksi di dalam perkara ini. Kami juga tentu berharap bahwa yang bersangkutan kooperatif hadir kembali ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. Jika kemudian merasa salah orang, tentu kami silahkan untuk diterangkan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan tim penyidik KPK. Kami memastikan bahwa KPK memanggil seseorang sebagai saksi tentu karena ada kebutuhan proses penyidikan untuk menjadi lebih terang dugaan perbuatan dari para tersangka di dalam perkara ini. Tim Galuraya Channel melaporkan.